Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'. Yang saya hormati Ibu Asri Carolina MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pengajaran PAI, dan juga teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Ahmad Aprilianto dari lokal PAI 5A akan sedikit membahas mengenai macam-macam metode dalam pembelajaran PAI, terutama metode pembelajaran fikih, Al-Quran hadis, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Jika kalian penasaran seperti apa metode-metode pengajaran tersebut, langsung saja simak videonya. Baiklah, yang pertama kita akan bahas mengenai suatu metode dalam pembelajaran fikih. Ada 3 metode dalam pembelajaran fikih yang sering digunakan. Yang pertama, ada metode ceramah. Metode ceramah ini adalah cara menyampaikan materi pelajaran yang dilakukan secara lisan kepada peserta didiknya. Menurut Zuhairini, metode ceramah adalah suatu metode di dalam pendidikan di mana cara menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya dengan cara penuturan secara lisan. Peran dari seorang murid di sini adalah sebagai pendengar, menerima pesan, memperhatikan dan mencatat keterangan atau informasi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi ini sering digunakan dalam metode pembelajaran fikih. Dalam pembelajaran, metode diskusi merupakan cara yang dilakukan dalam mempelajari bahan atau menyampaikan materi dengan jalan berdiskusi. Cara seperti itu dapat dimaksudkan untuk merangsang pola pikir siswa supaya bisa berpikir secara kritis dan mengeluarkan pendapatnya secara rasional dan objektif dalam memecahkan masalah. Baiklah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini ada metode demonstrasi yang sering digunakan dalam metode pembelajaran fikih. Metode demonstrasi adalah sebuah metode pengajar yang menggunakan perangan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Dalam hal ini seorang guru harus memberikan contoh terlebih dahulu, setelah itu baru diikuti oleh muridnya. Metode ini dapat digunakan pada materi toharoh, sholat, mengurus jenazah, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi metode-metode pada pembelajaran fikih. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu metode-metode pada pembelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama yang sering digunakan dalam metode pembelajaran Al-Quran hadis yaitu metode Baghdadi. Dalam metode ini sering disebut dengan mengeja huruf per huruf dalam Al-Quran, yakni suatu metode yang mengarahkan siswa kepada sistem hafalan, sebab siswa dituntut untuk mengenal huruf-huruf yang terdapat pada Al-Quran. Dan yang kedua ini ada metode Iqra. Metode ini menekankan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap sehingga sampai pada tahap yang paling sempurna. Seorang guru akan menyuruh siswanya untuk membaca dan menulis huruf demi huruf yang sesuai dengan arahan guru. Dan yang ketiga, yang metode ceramah. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa metode ini dalam pembelajaran Al-Quran hadis juga dipakai, karena hampir semua bahan atau materi Al-Quran hadis dapat menggunakan metode ini. Jadi metode ceramah ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran pada Al-Quran hadis. Baiklah, kita akan lanjut pada metode-metode yang ketiga, yaitu metode pembelajaran pada akidah akhlak. Adapun metode pembelajaran akidah akhlak antara lain yang pertama, metode alami. Metode alami ini adalah suatu metode di mana akhlak yang baik diperoleh bukan melalui didikan, pengalaman, atau latihan, akan tetapi diperoleh melalui insting atau naluri yang dimiliki secara alami. Dan yang kedua ada metode mujahadah. Metode ini sangat tepat untuk mengajarkan tingkah laku dan berbuat baik lainnya agar anak didik mempunyai kebiasaan berbuat baik sehingga menjadi akhlak baginya.
walaupun dengan usaha yang keras dan melalui perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga ada metode teladan. Metode teladan yaitu mengambil contoh atau meniru orang yang dekat dengannya. Oleh karena itu dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang berbudi baik. Baiklah, kita akan lanjut pada macam-macam metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang mana tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah untuk mengambil pelajaran dari perjalanan sejarah umat-umat terdahulu, baik umat yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya maupun yang mengembangkan kemudian dijadikan pegangan dan teladan untuk kehidupan sekarang dan masa yang akan datang dalam rangka menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode pembelajaran SKI yaitu siswa atau peserta didik, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, faktor materi pembelajaran, situasi mengajar, fasilitas belajar mengajar, dan faktor alokasi waktu pembelajaran dan guru. Kemudian ada metode yang cocok diterapkan dalam pembelajaran SKI, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode timeline atau garis waktu, metode peta konsep, metode bermain peran, dan juga ada metode papan cerita atau metode storyboard telling. Dan direkomendasi mengenai mix method yang dapat diterapkan dalam pembelajaran SKI. Baiklah, yang terakhir yaitu macam-macam metode dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada dua metode yang sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu mimicry memorization dan pattern praktik. Kedua metode tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu kedua metode tersebut mensyaratkan program yang intensif dan diperuntukkan bagi orang dewasa meskipun urutan penyajiannya berbeda-beda. Metode mimem diawali oleh pengenalan situasi, misalnya ucapan salam menirukan atau memesan tempat di hotel. Lalu murid harus menirukan penuturan asli native speaker secara menghafal kalimat-kalimat yang digunakan dalam situasi tersebut. Berdasarkan kalimat-kalimat yang dihafal itu, guru mengambil pola-pola kalimat yang Berdasarkan kalimat-kalimat yang dihafalkan itu, guru mengambil pola-pola kalimat dan bunyi-bunyi tertentu untuk dijadikan bahan latihan atau drilling. Biasanya pemilihan pola kalimat atau bunyi untuk drilling berdasarkan pada analisis dan deskripsi bilingual. Biasanya pemilihan pola kalimat atau bunyi untuk drilling berdasarkan pada analisis dan deskripsi, yakni analisis komparatif antara bahasa pelajar dan bahasa asing yang diajarkan. Baiklah, itulah tadi macam-macam metode pembelajaran dalam pembelajaran fikih, Al-Quran hadis, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga pendengar semua. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.